Sesar adalah satu zona lemah yang berada di permukaan bumi yang berpotensi mengakibatkan gempa bumi. Jadi kalau kita mengenal sesar sebagai salah satu dari penyebab gempa bumi, maka kita juga bisa memberikan perumpamaan bahwa sesar adalah rumah dari gempa bumi. Sesar merupakan patahan pada lapisan penyusun bumi yang mengalami pergerakan. Terdapat banyak sekali sesar di Pulau Jawa, 3 di antaranya yang aktif yaitu Sesar Lasem, Semarang, dan juga Kendeng. 3 sesar tersebut memiliki lokasi yang berbeda-beda, di mana Sesar Lasem memanjang dari Demak hingga ke Pati, Sesar Semarang berada di kota Semarang, dan juga Sesar Kendeng membentang dari selatan Semarang hingga ke Jawa Timur. Kita bisa belajar dari negara-negara lain yang sebetulnya potensinya jauh lebih besar seperti Taiwan dan Jepang, di mana mereka persis berdiri di atas prisma akresi, interaksi antara dua lempeng, tetapi mereka tidak pindah dari situ. Mereka tetap di situ, mereka hidup berdampingan dengan sesarnya, mereka juga bisa berdampingan dengan gempa bumi yang kemudian menjadikan mereka maju secara struktur. Mereka punya kapasitas untuk bisa membangun sebuah bangunan yang tahan gempa dan melakukan edukasi dan juga bersikap saat terjadi bencana gempa bumi serta ikutan-ikutannya, apakah itu tsunami, longsoran, dan juga likuifaksi. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang berdampingan dengan jalur subduksi antar lempeng tektonik dunia. Hal tersebut membuat Pulau Jawa memiliki kerak bumi yang terpecah-pecah akibat adanya pergerakan dan tumbukan lempeng tersebut. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani, buruh, pedagang, dan juga pengusaha. Penjual nasi goreng sama es teh. Kalau di daerah Demak sini kurang mas, nggak ada kayaknya. Dengan paling nggak kerasa, memang ada cuma nggak kerasa. Kalau di sekitar sama, nggak ada yang merasakan. Untuk selama ini dalam 1 bulan yang terakhir dan belum ada upaya pelindung. Itu yang dari pemerintah daerah, belum. Tapi namanya dari kita dari media cetak itu pernah masyarakat ini sudah pernah mendengarkan yang lembaga-lembaga tahun itu sudah pernah. Keberadaan sesar pada beberapa lokasi dapat mengakibatkan pergeseran lempeng tektonik di bawah permukaan tanah. Pergeseran tersebut kemudian dapat menimbulkan bencana alam seperti gempa, tanah longsor, likuifaksi tanah, hingga tsunami. Ketika masyarakat itu berada atau tinggal di daerah yang rawan bencana seperti itu, sebenarnya masyarakat itu bisa mulai dengan 2 jenis mitigasi ya. Yang pertama itu mitigasi struktural, lalu yang kedua ada mitigasi non struktural. Mitigasi struktural kalau secara individu masyarakat itu mungkin bisa dari memperkuat struktur bangunan rumahnya. Nah ini kadang-kadang memang masih belum disadari oleh masyarakat untuk struktur bangunannya, kadang-kadang hanya bata yang ditumpuk gitu, tapi tidak ada strukturnya atau tidak ada tulangannya. Nah ini akan berbahaya. Maka sebenarnya merujuk ke standar rumah yang tahan gempa. Nah ini sebenarnya sudah banyak sekali disosialisasikan untuk standar rumah tahan gempa, dan masyarakat ketika akan membangun rumah itu atau mungkin merenovasi rumahnya itu mulai memperhatikan standar bangunan tahan gempa.
secara psikis ya, pastinya ada trauma dari rasa kehilangan, misalnya kehilangan orang-orang yang tersayang, orang-orang terdekat di sekitarnya, atau juga trauma terhadap kejadian gempanya. Nah ini biasanya korban-korban gempa ataupun orang yang pernah mengalami experience kejadian gempa itu biasanya akan semacam ada trauma, misalnya ada getaran sedikit itu langsung ada kayak rasa deg-degan gitu ya. Lalu kemudian secara material otomatis ketika terjadi gempa dan kemudian propertinya itu rusak, nah ini kan pasti ada imbasnya ke material ya, yaitu mereka kemudian harus memperbaiki rumahnya atau mungkin kehilangan harta bendanya. Sesar lasem Semarang Kendeng merupakan sesar yang membentang dan tersebar di Pulau Jawa bagian tengah. Sesar Semarang adalah sesar yang berarah timur-barat yang tegak lurus dengan sesar Kaligarang sepanjang 34 km. Sedangkan sesar Kendeng adalah patahan yang melintang sejauh 300 km dari selatan Semarang, Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Sesar Lasem adalah sesar yang memanjang dari Demak melewati Kudus hingga ke Pati dengan panjang patahan sebesar 69 km. Pada konteks di Sesar Lasem Semarang Kendeng ini memang unik ya, karena memang area tersebut itu kan memang ada di area yang satu padat industri, lalu kemudian juga berada di jalur transportasi yang utama, yaitu ada tol, lalu kemudian ada jalur pantura juga di situ. Nah, sehingga memang harus ada mekanisme untuk perkuatan, ya, terutama untuk yang di struktur jalannya, ya, bagaimana. Lalu kemudian juga ada early warning system di situ, terutama ketika akan ada gempa, bagaimana nih orang-orang yang lewat di situ. Nah, itu mungkin perlu ada early warning system sehingga bisa ada peringatan sebelumnya. Untuk kawasan industri, nah ini industri itu kan sebenarnya yang ditakutkan ketika terjadi gempa itu dampak ekonominya sangat tinggi. Nah, maka di sini perlu adanya penanganan terkait pengurangan risiko untuk kerugian, ya, kerugian dari industri. Misalnya tidak hanya untuk memperkuat struktur dari pabrik-pabriknya saja, tetapi juga bagaimana di situ kemudian sistem produksi ini ketika setelah terjadi gempa itu bisa beroperasi dengan cepat. Nah, ini mungkin industri-industri sudah mulai memikirkan ya yang ada di sekitaran sesar tersebut, bagaimana supaya bisa cepat gitu untuk kembali atau merestore lagi kegiatan produksi yang dilakukan pada area tersebut. Salah satu dari metode yang bisa kita gunakan di dalam ilmu teknik geodesi untuk bisa melakukan identifikasi sesar aktif, yaitu menggunakan metode GNSS atau Global Navigation Satellite System. Jadi kita menggunakan basis dari pengamatan di bumi dengan satelit yang mengudara di angkasa. Ini memberikan kita informasi mengenai posisi di bumi dengan ketelitian mencapai sub-milimeter, sehingga pergerakan sesar yang saat ini di Indonesia dikenal sebagai sesar yang sangat aktif, dari mulai yang paling besar misalnya ada di Sulawesi atau di Sumatera dengan satuan sentimeter sampai ke desimeter, tetapi di Jawa kita akan bisa mendapatkan ketelitian atau pergerakan dari sesar aktif di milimeter level. Jadi di sesar Lasem, Kendeng, dan Semarang ini
kami menggunakan metode GNSS dalam terapan ilmu teknik geodesi sehingga kita bisa mendapatkan laju geser dan juga locking depth, artinya zona kedalaman yang memberikan kedalaman seismogenik dari suatu sesar. Sesar lasem Semarang Kendeng ini menarik karena sesar lasem Semarang Kendeng itu berada pada zona pertemuan. Di timurnya ada sesar Kendeng, kemudian di baratnya itu ada sesar Semarang. Sedangkan di antara keduanya, kalau kita agak ke utara sedikit, itu kita akan menemukan sesar Lasem. Jadi Lasem, Kendeng, dan Semarang bertemu di suatu wilayah yang kemudian kita sebut sebagai Triple Junction Lasem, Semarang, Kendeng, yang kita sebut sebagai LSK tadi. Dan saat ini dari investigasi yang kami lakukan, yaitu dengan kolaborasi dengan Nagoya University dan Universitas Gadjah Mada, Departemen Teknik Geodesi, kami memperoleh informasi bahwa sesar ini belum terpetakan. Sehingga penelitian sebelumnya yang sudah kami lakukan adalah kami melakukan kajian, melakukan pengukuran dengan menetapkan titik-titik pengukuran secara episodik dan juga kontinu dari pengamatan GNSS untuk bisa mendapatkan informasi terkini dari situasi di Triple Junction, Sesar Lasem, Semarang, dan Kendeng. Mitigasi pencegahan terutama gempa ya, kalau dari sisi tata ruang, memang harus memperhatikan mikrozonasi dari hazard gempanya. Nah ini untuk ahli-ahli kebumian ya terutama itu mungkin bisa memberikan informasi secara lengkap kepada para perencana, terutama ketika akan membuat rencana tata ruang. Di sini ada rencana tata ruang wilayah, juga kemudian ada rencana detail tata ruang, harus memperhatikan peta kerawanan bencana. Terutama itu sih yang pertama, sehingga ketika kita mengetahui bahwa area-area mana saja yang sebenarnya diprioritaskan untuk penanganan bencana, itu kemudian strateginya seperti apa. Nah, misalnya seperti ini. Ketika suatu area itu kita ketahui bahwa dia rawan bencana gempa, nah itu maka jarak antar bangunan itu juga harus diatur. Let's say, misalnya ternyata area tersebut adalah area komersial dengan densitas tinggi, atau misalnya seperti kampus seperti ini, nah itu maka jarak antar bangunan harus diperhatikan. Karena apa? Ketika nanti ada satu bangunan kolaps, dia bisa menjatuhi bangunan lainnya. Nah, sesar aktif ini, terkhusus yang ada di Lasem, Semarang, Kendeng, tentu tidak bisa kita pindahkan. Sesarnya tidak bisa kita pindahkan, tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita belajar bagaimana berdampingan dengan gempa bumi. Bagaimana berdampingan dengan potensi gempa bumi pada suatu sesar aktif. Harapannya ini bisa menjadi awal saat nanti pemerintah daerah ya ingin melakukan suatu perencanaan wilayah untuk membangun infrastruktur vital di sana, kita bisa menetapkan wilayah mana yang bisa dijadikan sebagai wilayah-wilayah yang dibangun untuk infrastruktur vital, mana yang memang akan kita jadikan sebagai ruang terbuka hijau. Sebagai manusia yang berdampingan dengan sesar tersebut, mari kita meningkatkan kesadaran penuh akan mitigasi terkait potensi bencana yang dapat terjadi esok hari.